Saudara Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Sekelompok orang yang mengklaim sebagai bagian dari organisasi pengusaha di Kota Cilegon, Banten mendatangi pengusaha asing yang akan melakukan ekspansi pabrik perusahaan petrokimia. Tanpa ada lelang, porsinya harus jelas tanpa ada lelang. 5 triliun untuk Kadin, 3 triliun untuk Kadin tanpa ada lelang. Mereka yang mengaku sebagai pengusaha lokal diduga meminta jatah proyek senilai 5 triliun rupiah tanpa proses lelang. Sekelompok orang ini pun meminta agar dilibatkan dalam pembangunan proyek strategis nasional itu. Menanggapi hal tersebut, Kapolres Cilegon telah melakukan mediasi dengan melakukan pertemuan antara kedua pihak yang dijembatani oleh polisi. Kita mediasi, sudah kita lakukan pertemuan, hanya miskomunikasi saja antar pengusaha asing dan pengusaha lokal di Kota Cilegon. Sudah kita mediasi dan kita ultimatum, tidak ada pengancaman, kemudian tidak ada intimidasi. Apabila ada, kita tindak tegas. Alhamdulillah kemarin berjalan dengan lancar mediasinya dan kedua belah pihak juga bersepakat tidak adanya ancaman maupun premanisme seperti itu. Sementara itu, Saudara Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri menyampaikan akan mengecek sejumlah pengusaha yang diduga meminta jatah proyek pembangunan pada pengusaha asing di Cilegon. Anin juga menyebut akan mengirim tim untuk berdiskusi dengan pemerintah setempat dan sejumlah pihak lainnya membahas hal tersebut. Hari Rabu ya, itu Kadin bersama Gubernur Banten atau yang diutus bersama BKPM juga penegak hukum akan melihat. Jadi kalau ada hal-hal seperti itu lebih ke arah oknum dan itu levelnya kan kabupaten kota, sehingga kita akan bekerjasama dengan provinsi dan Kadin Indonesia juga mengerahkan WKUK hukum dan organisasi untuk benar-benar kita menindaklanjuti dan menyikapi secara bijak dan cepat. Pengusaha lokal di Cilegon, Banten menyayangkan aksi minta jatah proyek oleh pihak yang mengaku bagian dari organisasi pengusaha di Kota Cilegon yang viral di media sosial. Hal ini dikhawatirkan bisa menimbulkan persepsi bahwa pengusaha di Cilegon melakukan aksi premanisme. Selain itu, aksi ini juga berpotensi mengganggu iklim investasi di Banten. Perhatikan, tapi jangan sampai ada menuntut hak yang berlebihan gitu kan, itu yang sebetulnya sehingga akhirnya menimbulkan persepsi seolah-olah bahwa pengusaha Cilegon itu menyatakan dirinya tidak beda jauh dengan premanisme gitu kan. Saya tidak mau seperti itu, bahwa posisi sebagai pengusaha harus kita jaga marwahnya.